Video. Salaman dari Pak Gubernur. Ya. Mau video buatan Pak. Video. Kita ya Pak. Tapi raketa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah. Dari Polda, Indah, dan Kodam, dan yang saya banggakan teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, buruh pekerja yang ada di Jawa Tengah. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri silaturahmi elemen serikat pekerja serikat buruh dengan Bapak Gubernur dalam rangka menyongsong peringatan May Day 2025. Dan di penghujung bulan Syawal ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir dan batin. Dan saya menyadari sepenuhnya banyak kesalahan, kesilapan dari kami, terutama kepada teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Selamat datang Pak Menteri. Bapak Gubernur yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan secara singkat sebagai berikut. Pertama, acara silaturahmi ini diikuti oleh 100 peserta dari 6 konfederasi dan 29 federasi serikat pekerja serikat buruh tingkat provinsi. 2. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025 mengusung tema merajut kebersamaan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional dengan tagline May Day is Kolaborasi Day. Mana yang terkandung dalam tema tersebut adalah kebersamaan atau kolaborasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. 3. Berkaitan dengan kesejahteraan pekerja buruh, harapannya tidak hanya bertumbuh dari upah atau upah minimum, namun juga dari fasilitas kesejahteraan pekerja yang disediakan oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti tempat ibadah, tempat istirahat, tempat makan atau kantin, ruang laktasi, transportasi, fasilitas olahraga, rekreasi atau hiburan, klinik atau fasilitas kesehatan, perumahan, asrama atau mes, fasilitas KB, koperasi pekerja, dan tempat penitipan anak atau daycare. Pak Mengatur Bapak Gubernur, untuk daycare sudah ada SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 560 tahun 2024 tentang penyediaan tempat penitipan anak bagi pekerja buruh di perusahaan atau daycare. Keempat, kegiatan May Day di tingkat provinsi selain yang dilakukan hari ini juga akan dilakukan kegiatan di KITB, KIW, dan juga pelayanan KB bagi buruh atau pekerja di perusahaan, yaitu di PT Parkland Jepara. 5. Sedangkan untuk perayaan May Day di kabupaten kota, terinfo 32 kabupaten kota melaksanakan peringatan May Day dengan kegiatan antara lain dialog pengajian, pemberian bantuan sosial, pertandingan olahraga, senam, jalan sehat, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis, dan panggung hiburan. 3 kabupaten yang melaksanakan kegiatan peringatan May Day, yaitu Klaten, Wonogiri, dan Rembang. 6. Bapak Gubernur yang terhormat, pada kesempatan ini juga akan diberikan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, yaitu Bapak Lukas Budi Ardianto dan Bapak Solihin. Demikian
Beberapa hal yang dapat kami laporkan selanjutnya, kami mohon Bapak Gubernur berkenan memberikan sambutan dan arahan serta melakukan dialog dengan teman-teman serikat pekerja serikat buruh. Atas perkenannya kami mengaturkan terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dilaksanakan penyerahan santunan jaminan kematian dan jaminan hari tua oleh Gubernur Jawa Tengah kepada para penerima. Dimohon menempatkan diri. Tenaga kerja senjata PG. Yang pertama, MG Mariska Windy Hapsari selaku ahli waris dari Lukas Dwi Ardianto menerima santunan sebesar Rp627.044.800. Yang kedua, Sukarsi selaku ahli waris dari A. Solihin menerima santunan sebesar Rp165.296.270. Dilanjutkan foto bersama. Pengambilan gambar akan kami padu dalam hitungan 3, 2, 1. Penyerahan selesai kepada para ahli waris untuk kembali menempatkan diri kepada. Enggak ingat enggak? Yang dulu ketemu saya siapa? Jadi kita yang kedua dengan nuansa yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Hidup buruh! Hidup buruh! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran DPRD Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh Komisi Pak Yudi, kemudian para OPD, lebih khususnya lagi Bapak Kepala Dinas Cinta Pak Adis yang selalu menyertai dalam susah dan gembira rekan-rekan serikat pekerja dan serikat buruh. Kemudian ada Pak Harso, Pak Dirjen, Pak Isbangpol, perwakilan dari Kodam ada, dari Bida, dari Polda, mana dari Polda? Bukan rambut Dari Delik ya. Oh, Kapolres Tabes. Dari siapa ini? Oh, Satpol. Biasanya biasanya Alfian. Serta yang hari ini berulang tahun dalam rangka menyongsong May Day para serikat pekerja dan serikat buruh yang berbahagia. Tepuk tangan untuk bapak-bapak kita. Saya atas nama Gubernur mengucapkan kepada Jasa Raharja BPJS Umum dan BPJS Kesehatan, Tenaga Kerjaan, Tenaga Kerja dan Kesehatan yang saya banggakan juga. Maklum salah saya apa gubernurnya nyalan. Jadi kita itu harus berani mengakui kesalahan. Itu baru namanya seorang laki-laki. Tetapi kalau di depannya istri, jangan coba-coba kamu mengaku kesalahan, lebih baik pecah terus. Belum sekakan kenceng tahu konangan. Bapak Ibu sekalian, pada saat hari May Day, tema topiknya sudah jelas. Di situ ada namanya May Day dan May kolaborasi, kolaborasi Day atau apapun bentuknya. Tetapi di situ mempunyai makna bahwa di situ ada namanya azas komunikasi. Kolaborasi itu nyawanya adalah komunikasi. Sehingga tidak salah apabila para teman-teman serikat, baik itu pekerja maupun serikat buruh yang hari ini kita melakukan brainstorming dalam rangka buruh, tidak hanya sebagai alat untuk
produksi dan reproduksi. Tetapi buruh harus mempunyai nilai investasi untuk mensejahterakan buruh itu sendiri. Sehingga untuk menuju yang ke sana, maka alas dasar yang pertama adalah jaminan keamanan, ketertiban, dan jaminan investasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa berkarya dalam rangka memberikan kontribusi kepada perusahaan, keluarga, maupun masyarakat. Secara tidak langsung, teman-teman serikat sebagai para komandan-komandan satuan apapun wilayahnya, kalau bahasa saya, untuk bisa membuat suatu investasi berjalan aman. Jawa Tengah, biar Bapak Ibu sekalian yang sampaikan, adalah saya ibaratkan seorang pemuda. Dari Jawa Tengah itu adalah Central of Java, Young Generation Provinsi, provinsi yang muda, kayak anak muda. Anak muda itu apa yang diperlukan? Dia punya suatu ideologi, dia punya cita-cita bahwa dia nanti menjadi dewasa dan kaya. Anak muda. Maka yang kita perlukan apa? Dia harus punya sepatu, dia harus punya kaos kaki, dia harus punya celana, dia harus punya pakaian, dia harus punya jam, dia harus punya perhiasan, dia harus punya dompet, dia harus punya rumah, dia harus punya kendaraan, dan dia harus punya tabungan. Itu adalah cita-cita pemuda. Kalau dia sudah tua, dia sudah punya semuanya, dia bisanya hanya jalan-jalan. Jadi negara maju itu tidak seperti Jawa Tengah kayak anak muda. Negara maju itu isinya dolan tok, nggak ono sing blonjo nih ono. Ora perlu apa-apa. Omah wis ono, bojo wis ono. Dompet wis tebel, sepatu wis duwe, omah magro-magro. Tetapi di Jawa Tengah ini anak muda yang punya ideologi yang perlu adanya data investasi sepatu, kaos kaki, baju, sampai ke investasi rumah dan masa depan anak muda adanya di Jawa Tengah. Nah ini pemerintah kabupaten kota provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan kaki tangan penyambung investasi, yaitu teman-teman serikat yang sekarang hadir. Jadi secara tidak langsung teman-teman serikat itu adalah pahlawan devisa yang harus kita jadikan batu loncatan agar kita sejahtera. Seorang gubernur itu dia harus bisa marketing. Saya itu sudah jualan, Pak. Jadi jangan salah, gubernur gua pleda-plete, plerak-plerok, terus apa metakir, enggak. Saya temuin seluruh para investor pabrik biting pun nek bisa bangun di Jawa Tengah kita gore ini. Pabrik biting tahu enggak? Saya jumpai di PIK itu hampir 135 negara. Tak jual di Jawa Tengah. Jualan, kowe ngerti mbuh karepmu. Aku yo basaku yo ngene tok. Ndak taunya itu sing ning kuping dicet ning keluar basa Cina. Jadi aku sebenarnya bapak-bapak itu ngerti tidak saya tak omongkan. Lah kok dicet ini keluar basa Cina. Kok tuh awisin. Investasi. Sing Inggris metu Inggris, sing Cina metu Cina. Jual ke mereka. Karena apa? Kalau kita mengandalkan PAD, APBD, provinsi, kabupaten, kota, hanya 15% kita bisa bangun. Yang 85% adalah investasi dari luar, dari dalam, lokal, yang tentu memerlukan adanya kebersamaan kita, tripartit di antaranya. Seorang pengusaha, seorang tenaga buruh dan serikat, maupun pemerintah yang sah dalam melaksanakan itu. Sehingga di Jawa Tengah namanya Des Tenaga Kerja itu yang dulu melaksanakan adalah Sopo
Kapolda Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah. Saat itu di Indonesia belum punya, yang punya adalah Kapolda Jawa Tengah, yang kantornya di sebelah saya, yang sekarang ngomong di depan Bapak Ibu sekalian. Polda yang lain belum punya des tenaga kerja, saya bikin gitu, sama Polda Metro. Saya tidak pengen bahwa teman-teman buruh kita tidak punya suatu landasan hukum sehingga tidak pernah ditengok tentang hak dan kewajiban yang dia punya, baik itu upah buruh, baik itu kesehatan, semuanya. Silakan untuk melakukan suatu brainstorming dengan jajaran kepolisian kita, dan sekarang menjadi role model di seluruh kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk Korea dan sebagainya, untuk menjadikan dulu dengan adanya des tenaga kerja datangnya dari Jawa Tengah. Itu tenang, enggak berketenangan, dan itu dilaunching oleh Bapak Kapolri. Termasuk sampai sekarang rekan-rekan nggak usah khawatir, des tenaga kerja kita harus kita lakukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita nanti dalam rangka Maidi, kita akan lakukan beberapa terobosan yang harus segera kita eksekusi. Terobosannya apa? Terobosannya adalah satu, dalam rangka memangkas birokrasi koperasi buruh harus pada tataran produsen sampai tingkat koperasi, sehingga teman-teman buruh bisa terjangkau. Nanti dicek Pak Aziz, ya, itu harus segera diberlakukan. Tidak ada lagi koperasi buruh kita yang mengikat seperti pasaran umum. Contoh, dalam koperasi itu adalah untuk mensejahterakan anggota dalam suatu perusahaan, maka kebutuhan bahan pokok dari koperasi itu ngambilnya dari produsen, sehingga mereka terjangkau oleh teman-teman buruh kita. Yang kedua, terkait dengan transportasi yang biasanya 2000 sekarang jadi 1000. Itu sesuai dengan nanti edarannya segera diberikan. Buruh, pelajar, disabilitas, orang tua sama untuk kita openi transportasi umum 1000. Ini kenalan, dan tulis. Yang ketiga, bagi bapak ibu yang semuanya bekerja di suatu perusahaan, sing ngopeni anake sopo, maka segera bikin edaran seluruh namanya investasi perusahaan harus punya daycare untuk menitipkan anaknya, dan tidak boleh dipungut biaya. Itu harus kita lakukan. Kemudian kami sudah diskusi dengan Pak Menteri Perumahan Pak Arab bahwa di Jawa Tengah perumahan harus didekatkan dengan wirausaha. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang masih memerlukan terkait dengan sandang pangan papan. Kalau rumah berarti papannya harus jelas, yang bisa terjangkau oleh masyarakat kita. Jadi di Jawa Tengah gambarannya adalah bahwa rumah layak huni 1 kakak, 1 rumah layak huni 2024 kita adalah 1.800.000 rumah. Kita masih punya tanggungan 1.200.000, maka setiap tahun kita 17.000 kita bangun. Semoga bapak-bapak di ruangan ini tidak masuk kategori itu, dan saya yakin tidak lah. Nek iyo nanti urusannya dengan saya, bukan oleh Allah. Tapi semuanya harus lewat dinas terkait, yaitu dinas Rakim. Dan saya pengen nanti komandan-komandan serikatnya harus punya asosiasi terkait dengan perumahan.
saya bawa aspirasinya, saya bawa ke Pak Menteri, jadi barang ini. Yang keempat, kita mempunyai hubungan industrial antara pengusaha, buruh, dan kita. Salah satu alat untuk mengerakatkan 3 komponen itu kadang-kadang susah. Mesti dulu mesti ngalami. Teman-teman pengen munggah, orangnya pengen medul. Kau sih di sana, sih tengah. Itu. Tetapi percayalah ya, bahwa semuanya itu ada solusinya. Wong Jawa Tengah itu kuncinya kan komunikasi ya. Sehingga MyDay kita adalah kolaborasi day untuk kita lakukan. Dan itu cukup untuk kita. Karena masyarakat kita, Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa kalau kita semuanya ini sudah biasa sengsara, awe dhewe loro kecil itu sengsara, awe dhewe susah sengsara. Tetapi coba untuk mengetes seseorang itu sengsara atau tidak, kasih jabatan, dia akan tahu eksistensi orang itu kayak apa. Ya jaluk kowe dadi gubernur, rasakno lorone kaya apa. Kok pengen enak, ora enak. Artinya apa? Bahwa di situ di tengah-tengah suatu ketidakenakan pada dasarnya ada lebih enak daripada keenakan-keenakan yang kita tidak dapat di suatu ketidakenakan. Jadi isinya sabar, menerima yang panggung, maju pantang mundur. Jelas? Jelas. Nah, aku ngomong tok orang seru, saya pengen dialog dengan teman-teman. Prinsip saya sebagai gubernur dan seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Buruh. Semoga buruh-buruh di wilayah kita, baik itu serikat maupun pekerja, selalu pahlawan devisa untuk negara kita. Terima kasih. Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan dilanjutkan dialog tanya jawab yang akan dipandu oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Izin Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, biar nanti banyak yang menyampaikan, langsung saja. Cuma ketentuannya nama, terus dari serikat pekerja mana, terus kalau yang sudah